Halo semua, gimana nih kabar kalian? Kami, siswa-siswa SMA Taruna Bakti, bakal ngejelasin tentang materi matematika kelas 12, yaitu tentang aplikasi turunan. Selamat belajar! Oke, jadi kita langsung membahas soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu persamaan garis singgung pada parabola Y sama dengan 5x kuadrat plus 12x min 12 di titik 2,12 adalah. Jadi yang kita ketahui itu ada x dan y1, x1 dan y1. Nah, x1-nya itu 2 dan x1 itu biasa disebut dengan absis. Dan y1-nya itu biasa disebut dengan ordinat. Nah, pertama yang kita kerjain yaitu kita cari gradien dari fungsi tersebut. Jadi gradien itu turunan dari fungsi ini. Jadi gradiennya yaitu f sama dengan pi aksen, yaitu 10x plus 2. Nah, kita masukin x yang di sini ke x sini. Jadi 10 dikali 2 ditambah 2. Jadi kita nemu gradiennya itu 2. Kemudian kita sekarang masukin ke persamaan tadi, yaitu y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Y kurang y1 nya adalah 12 sama dengan gradiennya ini 22 dikali x min x1 nya itu 2. Sekarang kita kali x min 2 nya itu dikali dengan 22. Jadi 22x min 40. Nah, jadi kita dapat persamaannya yaitu y sama dengan 22x min 44 min 12 nya dipindah luaskan jadi plus 12. Jadi sama dengan 22x min 32. Jadi jawaban yang didapat yaitu y sama dengan 22x min 32. Oke guys, sekarang untuk persamaan garis singgung dan garis normal ini aku bakal ngasih lihat ke contoh soalnya. Yang pertama itu ada contoh soal untuk yang sejajar, dan yang itu bakal ada yang sejajar dan ada yang tegak lurus. Yang pertama itu kita ngejelasin yang sejajar dulu. Ini untuk contoh soalnya itu ada persamaan garis yang menyinggung parabola y sama dengan minus x kuadrat dan sejajar dengan garis 4x tambah y tambah 3 sama dengan 0. Nah, untuk jawaban dan cara solusinya itu, kita yang pertama itu yang ini kita disamain dulu jadi y sama dengan min 4x min 3. Nah, dari sini kita udah bisa tahu kalau gradiennya itu min 4 karena si m ini sama dengan turunan dari si y-nya itu, yaitu min 4. Nah, selanjutnya itu kita tahu dari sini si gradien garis singgungnya itu sama dengan y aksen atau turunannya dari si y ini. Jadi si gradiennya itu min 4 dan y aksennya itu kita ngambil dari sini, itu yang min x kuadrat jadi min 2x. Hasilnya itu jadi x sama dengan 2, dan di sini tuh kita udah bisa tahu si x-nya, x pertamanya. Nah, dari sini kita tinggal langsung masukin ke sini, ke persamaan garis singgungnya, yaitu y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Di sini tinggal kita masukin y sama dikurang minus 4 sama dengan minus 4 dikali x kurang 2. Jadi y sama dengan min 4x tambah 8 min 4. Nah, ini yang kita dikecilin lagi jadi y sama dengan min 4x tambah 4. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini tuh yang tegak lurus. Untuk perbedaan sejajar sama tegak lurus itu ada di gradiennya. Kalau misalnya yang sejajar itu
gradiennya tuh M1 sama M2 nya pasti bakal sama. Kalau misalnya yang tegak lurus, M1 dikali M2 sama dengan -1. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Yang pertama ini ada garis singgung pada kurva x kuadrat min y tambah 2x min 3 sama dengan 0 yang tegak lurus pada garis x kurang 2y tambah 3 sama dengan 0, mempunyai persamaan. Nah, di sini solusinya adalah kita sama denganin dulu yang si x min 2y tambah 3 ini. Jadi min 2y sama dengan min x min 3. Hasilnya itu jadi y sama dengan 1/2x ditambah 3/2. Dilihat dari yang sebelumnya itu, kalau misalnya yang gradien ini sama dengan si y aksennya atau turunannya, jadi 1/2. Nah, untuk cari gradiennya, ini karena tegak lurus, jadi mg dikali 1/2 sama dengan -1. Kita bisa cari si gradiennya itu adalah -2. Nah, untuk cari si x sama si y nya itu, kita turunin dari yang x kuadrat min y tambah 2x min 3 ini. Dari sini kita ngasilin si y aksennya dulu ke x kuadrat tambah 2x. Nah, ini untuk cari si x-nya, yang pertama itu karena gradien sama dengan y aksen, gradiennya di sini kita udah tahu min 2 sama dengan 2x tambah 2. Nah, hasilnya ini x1-nya adalah min 2. Dan untuk y-nya ini, x-nya tinggal kita substitusiin dari yang ini. Ini min 2 disubstitusiin ke kuadrat jadi 4. Terus min 2 dimasukin ke sini jadi min 4 juga dikurang 3. Hasilnya min 3. Jadi y satunya min 3 dan x satunya adalah min 2. Sekarang kita tinggal masukin ke persamaan garis singgungnya, yaitu y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Y dikurang -3 sama dengan -2 dikali x dikurang -2. Nah, hasilnya ini y tambah 3 sama dengan min 2x min 4. Hasilnya diperkecil lagi jadi y sama dengan min 2x min 7. Karena ini kita mau disamain sama 0, jadi y tambah 2x tambah 7 sama dengan 0. Sekian untuk contoh soal persamaan garis singgung dan garis normal. Oke, materi selanjutnya adalah menentukan interval naik turun dan titik belok. Nah, untuk menentukan interval naik turun dan titik belok, kita perlu menentukan gradien dari garis singgung pada kurva. Nah, misalnya di sini ada garis singgung pada sebuah kurva. Nah, di sini terlihat garis singgungnya itu lurus ya, sehingga bisa dikatakan bahwa gradiennya itu sama dengan 0. Nah, gradien di sini yang bisa juga berarti turunan dari fungsi kurva itu sendiri. Berarti turunan fungsi kurvanya itu juga sama dengan 0. Kemudian jika garis singgungnya itu dia ke atas seperti ini, maka gradien itu lebih dari 0. Yang juga berarti bahwa turunan fungsi kurvanya itu dirasakan lebih besar daripada 0. Sebaliknya, jika garis singgungnya betul seperti ini, dikatakan bahwa gradiennya itu kurang dari 0. Yang juga berarti turunan fungsi dari kurva itu juga kurang dari 0. Nah, berarti bisa disimpulkan kalau turunan fungsi kurvanya itu sama dengan 0. Ini disebut dengan titik belok. Kemudian, jika turunan dari fungsi kurva itu lebih dari 0, ini bisa disebut sebagai naik.
Kalau turunan fungsi rupanya kurang dari 0, itu bisa disebut dulu seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan contoh soal yang ada di sini. Grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat dikurangi 15x tambah 20 turun pada interval titik-titik. Sekarang kita akan menurunkan fx terlebih dahulu. Ya, karena dia turun, maka nilainya itu akan kurang dari 0. Jika diturunkan, berarti x pangkat 3 akan menjadi 3x kuadrat. Kemudian 6x kuadrat akan menjadi 6 kali 2x dikurangi 15x itu akan menjadi 15 saja. Kemudian 20-nya akan hilang. Kurang dari 0. Coba kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, dari sini kita bisa menentukan akar-akar dari fungsi tersebut. Yang pertama itu ada x sama dengan 1. Kemudian ada x sama dengan 5. Dari sini kita akan buat garis bilangan. Karena tanda kurangnya tidak menggunakan sama dengan, kita tidak menggunakan titiknya. Nah, sekarang kita akan mencari kalau nilainya kurang dari 0, berarti itu harus yang negatif. Nah, coba kita cari area yang nilainya negatif. Kita bisa uji titik terlebih dahulu dengan fungsi ini. Nah, coba ya kita uji dengan nilai 0. Jadi x sama dengan 0. Dan hasilnya itu benar. Itu ini hasilnya minus. Berarti tempat di mana 0 berada itu akan menghasilkan nilai yang negatif. Karena yang dicari adalah nilai keluar dari 0, maka kita akan menggunakan nilai. Berarti bisa disimpulkan bahwa grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat min 15x tambah 20 akan turun pada interval min 1 kurang dari x kurang dari 5. Halo semuanya, jadi materi terakhir dari aplikasi turunan itu ada nilai maksimum dan minimum. Jadi dilihat dari parabola ini misalnya sebuah fungsi f(x), dan ini titik maksimumnya f aksen x sama dengan 0. Jadi ini bisa dibilang untuk mendapatkan x maksimum ya. Dan selanjutnya ini juga sama, f aksen x sama dengan 0. Dan ini akan mendapatkan x minimum. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa nilai maksimum dan minimum itu harus sama dengan 0 turunannya. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Untuk memproduksi X unit barang per hari diperlukan biaya sebesar X pangkat 3 min 3000 X kuadrat tambah 3 juta X rupiah. Dan ditanyakan biaya produksi terendah. Nah, kita tulis dulu fungsi yang aslinya. Nah, jadi turunan dari fx-nya adalah 3x kuadrat min 6000x
ditambah 3 juta. Nah, ini semuanya bisa dibagi 3, jadi X kuadrat min 2000 X tambah 1 juta. Nah, ini langsung bisa difaktorkan menjadi X min 100 maksudnya, dan X min 100. Jadi didapatkan, ini harus sama dengan 0 ya. Nah, jadi didapatkan X sama dengan 100. Jadi nilai biaya produksi terendahnya adalah 100. Selanjutnya ada contoh soal kedua. Sebuah roket ditembakkan ke atas mencapai H meter setelah T detik dan dirumuskan dengan HT sama dengan 400 T dikurangi 5 T kuadrat. Berapakah tinggi maksimumnya? Jadi pertama kita tulis ulang dulu ininya, persamaannya. Nah, selanjutnya kita bikin diturunkan sama dengan 400 min 10 T. Nah, ini harus sama dengan 0. 400 min 10 T sama dengan 0. 10 T sama dengan 400 dan didapatkan T-nya 40. Nah, jangan lupa, setelah itu kita substitusikan ke persamaan yang pertama ini. Jadi hasilnya adalah 8.000 meter.